Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andi Muhammad Syukur Hidayatullah SEMAK, selaku dosen akuntansi biaya 2 yang telah membimbing dan mengarahkan kami untuk menyelesaikan tugas akuntansi biaya atau studi kasus tentang just in time dan biaya diferensial. Di sini kami dari kelompok 4 kelas B yang beranggotakan 1. Miftahul Jannah, 2. Saya sendiri Mutia, 3. Windy Elisa Putri, 4. Erni Arnia, 5. Nurul Musliha Asmaryani, 6. Rizka Arang Mangesa, 7. Nur Afifah, dan yang terakhir Ahmad Fahresi. Selanjutnya di sini kami akan membahas studi kasus tersebut. Baik, selamat menyaksikan. Saya Nur Afifah akan menjawab pertanyaan studi kasus just in time nomor 1. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan pengelolaan persediaan menggunakan metode just in time untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kegiatan produksi secara bulanan menghasilkan 20.000 unit. Setiap unit produksi membutuhkan waktu proses sekitar 20 menit dan dalam satu hari kegiatan produksi berlangsung selama 8 jam dengan total hari kerja per bulan sebanyak 25 hari. Bulan sebelumnya perusahaan memiliki persediaan akhir sebesar 1.500 unit dan perusahaan menargetkan safety stock sebanyak 500 unit setiap akhir bulannya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar dapat memenuhi kebutuhan produksi? Untuk mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar dapat memenuhi kebutuhan produksi, yaitu kebutuhan bahan baku sama dengan target produksi sebesar 20.000 unit, dikurang persediaan awal sebesar 1.500 unit, dan ditambah target safety stock sebesar 500 unit. Jadi bahan baku yang harus dipesan agar dapat memenuhi kebutuhan produksi sebesar 19.000 unit. Itulah tadi pertanyaan yang saya jawab. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Priska Arang Mangesa. Saya Priska Arang Mangesa akan menjelaskan materi tentang studi kasus just in time. Pertanyaan nomor 2 yaitu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 20.000 unit produk. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi yaitu waktu per menit 20 menit. Total waktu 20 menit dikali 20.000 unit menghasilkan 400.000 menit. Konversi ke jam yaitu 400.000 dibagi 60 menghasilkan 6,67 jam. Jam kerja per hari yaitu 8 jam. Hari kerja yang dibutuhkan yaitu 6,667 dibagi 8 menghasilkan 833,33 hari. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nurul Musliha Asmaryani akan melanjutkan studi kasus tentang just in time. Pertanyaan yang ketiga itu ada, apakah perusahaan tersebut sudah menjalankan prinsip just in time dengan baik berdasarkan informasi di atas? Jelaskan alasannya. Nah, di sini perusahaan itu belum menjalankan just in time dengan baik dikarenakan 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu safety stock 500 unit itu masih terlalu tinggi untuk sistem just in time, yang dimana
safety stock adalah persediaan cadangan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam permintaan atau gangguan pasokan. Dalam sistem just in time, tujuan utama untuk meminimalkan persediaan dan mengandalkan pasokan yang tepat waktu just in time itu jika just in time stok tersebut itu terlalu tinggi, seperti 500 unit. Ini berarti perusahaan masih mempertahankan tingkat persediaan yang lebih besar daripada yang diperlukan, yang bertentangan dengan prinsip just in time yang mengutamakan pengurangan persediaan. Just in time juga mendorong agar perusahaan hanya menyimpan persediaan yang benar-benar diperlukan untuk memenuhi permintaan yang sedang berlangsung, bukan persediaan cadangan yang besar. Nah, alasan yang kedua yaitu persediaan akhir bulan sebelumnya, yaitu 1.500 unit yang jauh melebihi safety stock. Nah, jika persediaan akhir bulan sebelumnya itu mencapai 1.500 unit, yang jauh melebihi safety stock sebesar 500 unit, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu masih memiliki persediaan yang berlebihan. Dalam prinsip just in time, kelebihan persediaan ini bisa menyebabkan pemborosan, baik dalam bentuk biaya penyimpanan yang lebih tinggi, risiko kerusakan atau kedaluarsa produk, serta menambah kompleksitas dalam pengelolaan persediaan. Nah, persediaan yang terlebih mengindikasikan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mengadopsi filosofi just in time itu mengutamakan persediaan yang efisien. Prinsip just in time mengutamakan persediaan minimal atau mendekati nol, yang dimana sistem just in time ini berfokus pada pengurangan persediaan sebanyak mungkin dengan memastikan bahwa bahan baku atau produk yang datang tepat pada waktunya untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pasar. Tujuannya itu untuk just in time menghilangkan pemborosan, termasuk biaya penyimpanan dari risiko terkait dengan persediaan yang terlalu banyak. Dalam sistem just in time yang ideal ini, persediaan harus sangat minimal, bahkan mendekati nol, sehingga produk yang dilakukan berdasarkan permintaan yang aktual dan bahan baku yang tersedia tepat waktu. Ketika persediaan terlalu banyak, seperti terlihat dalam 2 poin sebelumnya itu, berarti perusahaan belum sepenuhnya menghadapi prinsip efisiensi yang diajarkan oleh just in time. Baik, secara keseluruhan itu perusahaan perlu meninjau kembali tingkat persediaan dan melakukan penyesuaian untuk lebih sesuai dengan prinsip just in time, yakni meminimalkan persediaan dan meningkatkan aliran barang yang tepat waktu. Baik, itulah tadi jawaban singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Farisi. Saya akan menjelaskan studi kasus, yaitu apakah dampak yang timbul jika jumlah persediaan akhir bulan melebihi safety stock. Dampak persediaan melebihi safety stock yaitu yang pertama ada meningkatnya biaya penyimpanan. Dengan persediaan yang lebih besar dari kebutuhan safety stock, perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk penyimpanan barang, termasuk biaya sewa gudang, perawatan, keamanan, dan asuransi. Yang kedua itu ada modal kerja tambahan. Persediaan yang berlebih akan membuat sejumlah modal terkait dalam bentuk barang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pembelian bahan baku atau investasi lain yang lebih produktif. Yang ketiga itu ada risiko keusangan barang, di mana barang yang terlalu lama disimpan dapat mengalami penurunan kualitas atau bahkan menjadi usang, terutama jika produknya bersifat mudah rusak atau memiliki siklus hidup yang pendek. Hal ini biasa menyebabkan kerugian jika barang harus di trade off.
Yang keempat itu ada pemborosan ruang gudang, yang dimana persediaan yang berlebihan menghabiskan ruang gudang yang seharusnya bisa digunakan untuk barang lain atau mendukung proses produksi lainnya. Ini mengurangi fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan ruang. Yang kelima itu ada bertentangan dengan prinsip efisien JIT atau just in time, bertujuan untuk menekan jumlah persediaan, semisal mungkin agar hanya ada barang yang sesuai kebutuhan produksi atau penjualan. Dengan adanya persediaan berlebih, prinsip efisien atau just in time tidak tercapai, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat dari penerapan metode ini. Sekian pemaparan materi saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal mengenai studi kasus just in time, soal nomor 5. Nah, pertanyaannya yaitu, apa saja sih hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan agar prinsip just in time ini berjalan dengan baik berdasarkan contoh di atas. Nah, contohnya itu, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan pengelolaan persediaan menggunakan metode just in time untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, kegiatan produksi ini secara bulanan menghasilkan 20.000 unit. Setiap unit produksi membutuhkan waktu proses sekitar 20 menit, dan dalam satu hari kegiatan produksi berlangsung selama 8 jam dengan total hari kerja per bulannya itu sebanyak 25 hari. Bulan sebelumnya, perusahaan memiliki persediaan akhir sebesar 1.500 unit, dan perusahaan menargetkan safety stoknya itu sebanyak 500 unit setiap akhir bulannya. Nah, pertanyaannya saya ulangi, apa hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan agar prinsip just in time ini berjalan dengan baik berdasarkan contoh di atas? Nah, agar prinsip just in time ini berjalan efektif berdasarkan contoh yang telah saya sebutkan tadi, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu mengurangi level safety stock. Nah, safety stock sebesar 500 unit ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa kelebihan stok. Nah, evaluasi rutin diperlukan untuk menjaga stok tetap optimal sehingga perusahaan bisa mengurangi safety stock dan memesan sesuai kebutuhan. Nah, perencanaan yang matang diperlukan agar barang selalu tersedia tepat waktu dan tanpa kelebihan. Nah, yang kedua, memperbaiki perencanaan produksi agar lebih akurat. Nah, dengan target produksi 20.000 unit per bulannya dan 25 hari kerja, perencanaan produksi perlu disesuaikan agar sesuai kebutuhan dan menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Perencanaan produksi yang akurat sangat penting dalam sistem just in time ini. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan bisa memprediksi kebutuhan barang dengan tepat sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Nah, yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Nah, karena waktu proses setiap unitnya adalah 20 menit dan produksinya itu berjalan selama 8 jam sehari, maka bahan baku ini harus tiba tepat waktu agar tidak terjadi penundaan. Nah, hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan pemasok. Nah, karena sistem just in time ini membutuhkan pasokan barang yang cepat dan tepat waktu. Karena itu, perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar dengan pemasok agar barang dapat dikirim sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, dengan waktu kerja yang terbatas, proses produksi harus dioptimalkan untuk memastikan tiap unit ini selesai dalam waktu yang ditentukan dan tanpa ada penundaan. Nah, yang kelima, menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat. Nah, karena just in time ini mengurangi stok cadangan, kualitas produksi setiap unit harus tinggi untuk menghindari cacat yang lebih yang dapat mengganggu alur produksi. Nah, yang keenam, melatih karyawan untuk memahami dan menjalankan sistem just in time ini. Nah, karyawan perlu paham sistem just in time ini agar dapat menjaga alur produksi yang konsisten dan mengikuti jadwal tanpa
penumpukan. Nah, yang terakhir itu mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung. Nah, sistem informasi ini dibutuhkan untuk pemantauan stok secara real time dan perencanaan bahan baku agar semua komponen produksi tersedia sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi, perusahaan dapat menjalankan just-in-time ini secara efektif dan memenuhi target produksi sesuai dengan permintaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Erni Arnia. Baik, saya Erni Arnia. Di sini akan membahas tentang studi kasus biaya diferensial dengan soal perusahaan XYZ memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Perusahaan mempertimbangkan untuk memutuskan apakah mereka harus menghentikan produksi produk A dan memfokuskan sumber daya untuk memproduksi lebih banyak produk B. Dengan rincian, B ada biaya tetap, biaya variabel per unit, dan jumlah unit yang diproduksi. Untuk produk A, biaya tetapnya itu sebesar 30 juta dengan biaya variabel per unit 25.000 dan jumlah unit yang diproduksi sebanyak 10.000 unit. Dan untuk produk B, biaya tetapnya sebesar 30 juta dan biaya variabel per unitnya sebesar 30.000 dan jumlah unit yang diproduksi sebanyak 12.000 unit. Nah, perusahaan ini memperkirakan bahwa jika mereka menghentikan produk untuk memproduksi produk A, kapasitas yang ada dapat dialihkan sepenuhnya untuk memproduksi produk B dan jumlah unit yang bisa diproduksi menjadi 15.000 unit. Nah, soalnya itu yang diminta, hitunglah total biaya untuk memproduksi produk A dan produk B untuk saat ini. Nah, jadi kita akan menghitung kita menghitung total biaya produknya dulu ya. Jadi kita akan menghitung total biaya produk A. Nah, dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel per unit ditambah dengan jumlah unitnya. Nah, biaya tetapnya itu biaya tetap untuk memproduksi produk A itu sebesar 30 juta. Nah, dan untuk biaya variabel per unit 25.000 serta jumlah unit yang diproduksi itu sebanyak 10.000 unit. Nah, jadi 30 juta ditambah 25.000 dikali dengan 10.000. Nah, 25 juta ditambah 10.000 itu sebesar 250 juta. Nah, 250 juta ini ditambah dengan 30 juta dan menghasilkan 280 juta. Jadi, total biaya untuk memproduksi produk A sebesar 280 juta. Nah, sekarang kita beralih ke produk B. Sama dengan rumus dengan saat menghitung total biaya produk A, di sini ada biaya tetap. Biaya tetapnya untuk produk B sebesar 30 juta. Dan untuk biaya variabel per unitnya di sini sebesar 30.000 serta jumlah unit yang diproduksi sebesar 12.000 unit. Jadi 30 juta ditambah 30.000 dikali 12.000. Nah, hasil dari 30.000 dikali 12.000 itu sebanyak 360 juta. Nah, 360 juta ini ditambah dengan biaya tetapnya sebanyak 30 juta. Jadi total biaya produksi untuk produk B itu total biaya produk B. Jadi 280 juta ditambah dengan 309 juta menghasilkan 670 juta. Nah, kemudian kita akan beralih ke soal nomor 2. Nah, di sini jika perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi produk A dan memproduksi lebih banyak produk B sebanyak 15.000 unit, hitunglah total biaya baru yang akan dikeluarkan. Nah, nomor 2 ini juga sekiranya rumusnya sama ya dengan soal nomor 1, yaitu maksudnya biaya tetap, total biaya barunya itu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit. Nah, biaya tetapnya tadi kan untuk produk B sebesar 30 juta. Nah, dan untuk sebesar 30 jumlah unit yang diproduksi nih, yang ini ya kita ambil 15.000 unit. Jadi 30 juta ditambah dengan 30.000 dikali 15.000.
Nah, 30.000 dikali 15.000 itu menghasilkan 450 juta. Nah, 450 juta ini ditambah dengan 30 juta, yaitu biaya tetapnya. Jadi, maka perusahaan itu memutuskan untuk memproduksi lebih banyak produk B, perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar 480 juta. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang sempat saya paparkan untuk soal tentang biaya diferensial. Nah, selanjutnya soal berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Miftahul Jannah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Miftahul Jannah. Adapun yang akan saya paparkan itu mengenai poin ketiga, di mana pertanyaannya itu berapa besar biaya diferensial atau biaya tambahan atau penghematan jika perusahaan beralih dari memproduksi produk A ke memproduksi lebih banyak produk B. Nah, sebenarnya ini poin ketiga berkesinambungan dengan yang dijelaskan tadi oleh Saudari Ernia, di mana poin pertama dan poin kedua, di mana poin pertama itu ada total biaya produk dan yang kedua itu total biaya baru. Nah, sebenarnya sangat mudah ya untuk jawaban nomor 3, di mana hanya melakukan pengurangan dari total biaya produk saat ini dan biaya produk yang baru, di mana itu didapat dari poin pertama dan poin kedua tentang total biaya produk saat ini seharga 670 juta didapat dari total biaya produk A dan produk B, di mana produk A di sini terdapat harga jumlahnya yang sudah dijumlahkan oleh Ernia seharga 280 juta ditambah dengan 390 juta menghasilkan harga 670 juta. Kemudian untuk total biaya baru pada poin kedua dijelaskan juga tadi oleh Ernia, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel hingga menghasilkan nilai seharga 480 juta. Hingga poin ketiga itu hasilnya dari biaya saat ini seharga 670 juta dikurangi dengan biaya total biaya baru seharga 480 juta hingga menghasilkan penghematan seharga 190 juta rupiah. Nah, sekian dari saya alihkan kepada Saudari Mutia. Di sini saya Mutia yang akan menjelaskan studi kasus selanjutnya tentang biaya diferensial nomor 4. Yaitu jika kalian berposisi sebagai pengambil keputusan, apa keputusan yang diambil dan jelaskan alasannya. Jika saya disuruh untuk mengambil suatu keputusan yang saya ambil yaitu keputusan untuk menghentikan produksi A dan fokus sepenuhnya pada produksi B dengan alasan yaitu yang pertama penghematan biaya. Penghematannya itu sangat besar, yaitu 190 juta adalah jumlah yang sangat signifikan dan dapat dialokasikan untuk pengembangan produk atau peningkatan operasional lainnya. Dengan menghentikan produk A, biaya variabel dan tetap yang terkait langsung dengan produk tersebut bisa dialihkan untuk mendukung produk B sehingga margin laba bersih berpotensi meningkat. Selanjutnya yaitu efisiensi kapasitas produksi. Mengalokasikan kapasitas produksi hanya untuk produk B memungkinkan pemanfaatan sumber daya, mesin, dan tenaga kerja yang lebih efisien. Hal ini bisa meningkatkan tingkat output per unit waktu dan menurunkan biaya per unit produk. Efisiensi produksi ini juga akan membantu dalam menurunkan biaya produksi keseluruhannya. Selanjutnya yaitu bisa fokus pada satu produk dan dapat meningkatkan spesialisasi. Maksudnya itu fokus pada satu produk B yang itu memungkinkan tim produksi dan manajemen untuk menjadi lebih terampil dan efisien dalam memproduksi dan memasarkan produk tersebut. Spesialisasi juga memudahkan dalam pengendalian kualitas karena seluruh sumber daya dan perhatian bisa difokuskan pada satu produk serta meningkatkan kualitas dan reputasi di pasar. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan
terhadap pilihan di atas selain perhitungan biaya produksi. Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan perusahaannya itu adalah yang pertama dampak terhadap pangsa pasar, yang kedua loyalitas pelanggan produk A, yang ketiga risiko ketergantungan pada satu produk, yang keempat persaingan di pangsa pasar, yang kelima tren permintaan pasar, yang keenam dampak terhadap karyawannya, yang ketujuh biaya peralihan atau transition cost, yang ke-8 fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar, yang ke-9 yaitu margin keuntungan per produk, yang ke-10 potensi pertumbuhan masing-masing produk, dan yang terakhir adalah siklus hidup produksi. Sebelum suatu perusahaan tersebut mengambil suatu keputusan yang final, perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor non-finansial tersebut untuk memastikan keputusan yang diambilnya optimal dalam jangka panjang. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.